Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmadia dengan NIM 2014030049. Saya dari kelas MPIB dan dari kelompok 3 mata kuliah hadis-hadis manajemen akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitunya yang membahas tentang dua penjelasan, yaitunya extracting dan motivasi. Dan di sini saya akan membahas mengenai poin C dan poin D-nya, yaitunya tentang pengertian motivasi dan hadis tentang motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Pengertian motivasi secara umum ini diartikan sebagai suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, arti motivasi ini juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian motivasi juga ada secara etimologi, yaitunya secara etimologi ini motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitunya motivation yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga motivasi ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Karena dengan adanya motivasi ini, maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusiasnya sendiri. Kita masuk pada pengertian motivasi menurut para ahli. Jadi pengertian motivasi ini ada menurut beberapa para ahli, yaitunya ada 5 para ahli. Yang pertama dari Weiner. Menurut Weiner ini dikutip juga dari Elliot et al. Yang diartikannya motivasi ini sebagai kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu itu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Yang kedua, menurut Uno. Menurut Uno ini motivasi diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. Yang ketiga, menurut Henry Shimamura. Menurut Henry Shimamura ini, motivasi diartikan sebagai sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Yang keempat, menurut Ahmad Anwar Prabu Mangkunegara. Menurut beliau, motivasi ini diartikan sebagai suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, menurut G.R. Terry. Menurut G.R. Terry ini, motivasi diartikan sebagai sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. Selanjutnya kita masuk kepada hadis tentang motivasi. Pada dasarnya, kita ini selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah kita, yaitunya apalagi lewat hadis dari Rasulullah itu, yaitunya pada hadis Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umatnya. Oleh karena itu, beberapa kutipan hadis ini bisa kita jadikan sebagai pegangan ketika menjalani pekerjaan dan menggapai cita-cita kita yang dengan izin Allah akan berujung pada kesuksesan dalam hidup dan akhirat nantinya. Sebuah contoh kata-kata yang membuat kita termotivasi, yaitunya kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, yaitu yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya,
maka niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuan atau niatnya, maka niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut yaitu jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang pada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita. Nah, sekian penjelasan materi saya tentang pengertian motivasi dengan beserta hadis dari motivasi tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.